Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazela Fosinur Umardi dengan NIM 811420259. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai sumber hukum internasional dan perkembangannya. Baik, sebelum masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan mengenai sejarah dari hukum internasional dan perkembangannya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai istilah hukum internasional. Nah, terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya International Law dari Inggris, Droit International Prancis, dan International Recht dari Belanda. Nah, istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yaitu hukum antar bangsa atau the law of nation, hukum antar negara atau interstate law, hukum dunia atau world law, dan hukum transnasional atau transnational law. Nah, the law of nation yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi ius gentium, yakni hukum yang berlaku antar bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaidah dan kasas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi. Nah, dalam perkembangannya dikenal pula istilah ius intergentes yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. Istilah law of nation juga sering dimaknai serupa dengan istilah law among nation, di mana menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakan sebagai berikut, "Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nation." Jika diterjemahkan, menjadi kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa. Nah, sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa law among nation merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini. Nah, istilah hukum antar negara, law itu juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks hukum internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara. Faktanya, kendati pun negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Nah, perlu untuk diklarifikasi bahwa istilah interstate juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara federasi, seperti misalnya Amerika Serikat. Nah, para sarjana hukum internasional nampaknya tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik. Kemudian perlu dijelaskan juga di awal bahwa terdapat beragam definisi hukum internasional yang dikemukakan oleh para ahli. Bijak kiranya untuk memahami bahwasannya perbedaan batasan terhadap hukum internasional sesungguhnya berangkat dari cara pandang yang beragam pula. F. Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Berikut definisi tersebut dinyatakan hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.
Kemudian Jawahir Tontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup hukum internasional, yaitu sebagai berikut. Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terkait untuk mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara dan aktor-aktor negara yang baru. Nah, analisis terminologi hukum internasional dapat dilihat yaitu hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan hubungannya satu sama lain. Selain itu, saat ini hukum internasional ini telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yakni perkembangan makna dan fungsi hukum internasional yang lebih mengedepankan pelindungan manusia baik secara individu maupun kolektif. Nah, Mohtar Kusumaatmajaya dan Eti R. Agus secara eksplisit mengemukakan definisi hukum internasional publik untuk membedakannya dengan hukum perdata internasional. Nah, hukum internasional publik ini didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, khususnya yang dikemukakan oleh Mohtar Kusumaatmajaya dan Eti R. Agus, dapat kiranya diformulasikan dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Dengan demikian, terdapat 3 unsur dari batasan tersebut, yaitu yang pertama, terdapat prinsip asas atau hukum dan norma hukum. Kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara dan bersifat publik. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan mengenai sejarah dari perkembangan hukum internasional, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi pada hukum internasional, sejarah perkembangan hukum internasional itu terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode kuno, periode klasik, dan periode modern. Pada periode kuno, kaidah-kaidah perilaku yang mengatur hubungan masyarakat independen dipandang perlu dan muncul dari kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dalam hubungan timbal balik, seperti traktat-traktat, kekebalan para duta besar, peraturan perang ditemukan beberapa abad sebelum lahirnya agama Kristen. Dan kemudian meningkatkan hubungan, kerjasama, dan saling ketergantungan antar negara. Muncul negara-negara merdeka baru dalam jumlah yang banyak sebagai akibat dekolonisasi. Berdirinya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional ini menjadi lebih luas. Selanjutnya, hukum internasional ini tidak saja mengatur hubungan antar negara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya. Nah, perkembangan hukum internasional modern dapat dilihat dari 400 tahun perkembangan kebiasaan internasional dan praktik-praktik negara-negara di kawasan Eropa dalam hubungan-hubungan antar mereka dan komunitas-komunitas mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari tulisan ahli-ahli hukum dari abad ke-16, 17, dan 18. Nah, pada masa itu, konsep hukum internasional ini diwarnai konsep kedaulatan nasional, konsep kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh, serta konsep kemerdekaan negara-negara. Nah, konsep-konsep tersebut sebenarnya itu dianut pada sistem ketatanegaraan negara-negara kawasan Eropa, namun akhirnya dianut juga oleh negara-negara kawasan non-Eropa.
Nah, terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmajaya bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Nah, pada bagian lain dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa. Maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua, akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Oke, sejarah hukum internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi, yaitu zaman India kuno, bangsa Yahudi, zaman Yunani, zaman Romawi, perjanjian Westphalia, dan abad ke-18. Baik, yang pertama, pada zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno, terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Hukuman berbangsa-bangsa pada zaman India kuno ini ternyata telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu, juga terdapat pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan mengenai hukum perang. Nah, khusus dalam hukum perang ini diatur mengenai perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Selain itu juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang. Nah, pada zaman ini, seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan desa dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya yang menulis buku dengan judul Artha Sastra Gautama Sutra. Nah, buku tersebut itu memuat tentang hukum kerajaan, hukum keluarga, serta hukum kasta. Baru kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi muncullah Undang-Undang Manupada, di mana undang-undang ini nih memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antara raja-raja. Kemudian selanjutnya bangsa Yahudi. Nah, pada zaman ini itu telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan dari Yahudi gitu. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Nah, ini ada pengecualian nih di dalam hukum perangnya Yahudi dengan hukum perang yang secara umum terhadap musuh bebuyutan. Jadi kalau dalam perang Yahudi itu diperbolehkan untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang gitu pada saat bangsa Yahudi ini berhadapan dengan musuh bebuyutannya gitu. Oke, zaman Yunani. Nah, pada permulaan masa Yunani, proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional dari adat istiadat dan praktek-praktek yang ditaati oleh negara-negara tersebut dalam hubungan mereka satu sama lain. Nah, pada saat itu banyak banget muncul negara merdeka dan di antara mereka ini mengadakan hubungan diplomatik satu sama lain dan hubungan dengan dunia luar. Maka kemudian berkembanglah nih sejumlah kaidah kebiasaan yang berkenaan dengan urusan-urusan diplomatik. Nah, pada zaman ini juga telah dikenal
aturan-aturan yang mengatur hubungan antara kumpulan-kumpulan manusia yang hidup dalam negara-negara kota. Nah, pada zaman ini penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Yunani dan orang luar Yunani yang dianggap sebagai orang-orang biadab atau barbar gitu. Nah, masyarakat Yunani itu sudah mengenal ketentuan-ketentuan mengenai perwasitan atau arbitration dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya gitu. Nah, sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani bagi perkembangan hukum internasional adalah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasio atau akal manusia gitu. Jadi konsep hukum alam ini tuh adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad ketiga sebelum Masehi. Konsep hukum alam ini diteruskan ke Roma dan Romalah yang memperkenalkan kepada dunia. Sebagaimana kita ketahui ya, ajaran hukum alam ini telah berperan penting dalam sejarah hukum internasional. Mazhab hukum alam ini memberikan dasar-dasar bagi pembentukan hukum yang ideal. Nah, dalam hal ini dengan menjelaskan bahwa konsep hidup bermasyarakat internasional itu merupakan keharusan yang diperintahkan oleh akal budi manusia. Jadi mazhab ini sesungguhnya telah meletakkan dasar rasionalitas bagi pentingnya hidup berdampingan secara tertib dan damai antar bangsa-bangsa di dunia, walaupun mereka ini memiliki asal-usul keturunan, pandangan hidup, dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Oke, zaman Romawi. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan-kerajaan itu tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi ini. Kenapa? Karena pada zaman ini tuh masyarakat dunia merupakan satu imperium, yaitu Imperium Romawi, yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Nah, walaupun demikian, hukum Romawi ini tuh sangat penting bagi perkembangan hukum internasional selanjutnya. Kenapa? Karena hukum Romawi itu telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian itu diterima dalam hukum internasional. Nah, dalam hukum Romawi sendiri itu dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata yang kemudian memegang peranan yang penting gitu dalam hukum internasional, seperti occupation, servitude, dan bona fides. Juga dikenal asas pacta servanda yang merupakan warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan saat ini. Kemudian hukum Romawi itu menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat, dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional masa kini. Namun, cikal bakal dari hukum internasional itu sebenarnya telah lama diterapkan oleh Kekaisaran Romawi, yakni istilah hukum ius gentium
yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi, serta hubungan antara orang bukan Romawi satu sama lain gitu. Kemudian muncul lagi nih istilah ius inter gentes yang mengatur tentang hubungan antara publik dengan individu. Nah, dari situlah awal munculnya hukum yang mengatur tentang subjek hukum yang melintasi batas teritorial suatu negara gitu. Nah, pada abad pertengahan dunia barat itu dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar. Sedangkan kehidupan gereja itu berpuncak pada paus sebagai kepala gereja Katolik Roma. Nah, masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan tahta suci dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Nah, selain masyarakat Eropa, saat itu dikenal dua masyarakat besar yang berbeda, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium itu memperkenalkan praktek diplomasi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum internasional. Sedangkan dunia Islam itu memberikan sumbangan perkembangan di bidang hukum perang. Nah, pada periode terakhir kekuasaan Kekaisaran Romawi yang meluas itu mencakup hampir seluruh wilayah dunia dan tidak ada satupun negara yang merdeka, sehingga tidak diperlukan adanya hukum bangsa-bangsa gitu selama abad pertengahan. Itu terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional, yaitu yang pertama kesatuan duniawi dan rohani sebagai sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi suci gitu. Dan yang kedua itu struktur feodal Eropa Barat yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara yang berdaulat modern gitu. Perjanjian Westphalia. Nah, dalam sejarah hukum, khususnya hukum internasional, Perjanjian Westphalia ini merupakan tonggak sejarah dari lahirnya negara-negara modern menurut hukum internasional. Nah, latar belakang dari lahirnya perjanjian legendaris ini bukan hanya disemangati oleh persoalan-persoalan keagamaan aja, itu bukan gitu. Bukan hanya juga mengenai pertentangan antara agama Katolik dan agama Protestan. Tapi latar belakangnya itu lebih jauh dalam gitu, soal perkembangan kenegaraan dan hubungan antara bangsa serta pengakuan internasional. Nah, perjanjian Westphalia ini selain dapat mengakhiri perang 30 tahun, juga telah membawa dampak besar gitu bagi perubahan-perubahan peradaban umat manusia di muka bumi ini gitu. Salah satunya beberapa negara gitu yang tadinya menjadi satu kerajaan besar, oleh akibat keinginan masyarakatnya itu jadi berpecah-pecah menjadi beberapa negara. Yang sebagai contoh itu seperti negara Eropa bagian barat, yaitu Luxembourg, Belanda, dan Belgia, yang tadinya kan bersatu tuh menjadi satu negara kan. Nah, sekarang terpecah-pecah. Nah, demikian pula dengan adanya kerajaan-kerajaan kecil
karena keinginan masyarakat jadi bersatu menjadi suatu negara kayak Italia. Nah, tapi bukan itu aja. Perubahan-perubahan penting dari sejarah perang 30 tahun adalah solusi-solusi perdamaian dari akibat perang yang lama tersebut, serta adanya kodrat manusia yang ingin berdamai gitu. Jadi perjanjian Westphalia ini bukanlah solusi perdamaian yang pertama kali berkembang, tapi perjanjian ini merupakan tonggak sejarah gitu, tonggak sejarah yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Nah, demikian pula perjanjian ini tuh telah menghasilkan dokumen-dokumen penting bagi sejarah umat manusia di muka bumi ini. Seperti Uni Eropa gitu ya. Uni Eropa dapat dipandang berasal dari perjanjian ini. Demikian pula halnya dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi regional yang banyak mengacu pada perjanjian Westphalia ini kan. Nah, perjanjian Westphalia itu membangun semangat kebersamaan dalam memandang bahwa perang, kedengkian, pembinasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan dosa gitu, dosa yang tidak terampuni di muka bumi ini. Jadi semangat kebersamaan ini tuh tanpa memandang perbedaan agama dan perbedaan ras. Jadi dengan demikian perjanjian Westphalia ini telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional ya, kan tidak lagi didasarkan kerajaan, maupun mengenai hakikat daripada negara-negara itu dan pemerintahannya kan, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja. Nah, perjanjian Westphalia ini sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru di dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Jadi perjanjian ini sebagai titik puncak gitu dari suatu proses gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, khususnya perebutan kekuasaan duniawi antara gereja dan negara. Nah, dengan demikian ajaran hukum alam pada hukum internasional itu disekulerkan oleh Hugo Grotius untuk memenuhi suatu kebutuhan yang sangat dirasakan pada waktu itu, yaitu mendasarkan berlakunya hukum internasional pada hukum alam. Nah, Hugo Grotius dengan karyanya yang berjudul De Jure Belli Ac Pacis yang terbit pada waktu terjadinya perang 30 tahun itu melahirkan sistem organisasi masyarakat negara-negara yang baru di Eropa. Sebelumnya Francisco Vitoria itu seorang biarawan Dominikan yang berkebangsaan Spanyol. Dalam bukunya yang berjudul Relectio de Indies yang memuat tentang hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang-orang India di Amerika, itu dalam tulisannya tersebut dinyatakan bahwa negara-negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, atau dalam kutip ya, ius inter gentes. Menurutnya tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia.
Pada abad ke-18 itu mulai bermunculan ahli hukum internasional setelah Hugo Grotius yang terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran hukum alam dan aliran positivisme. Menurut Pufendorf, seorang ahli hukum yang berasal dari Belanda, menyatakan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum alam yang berpangkal pada akal manusia, mengatur kehidupan manusia kapan saja dan di mana saja ia berada, hidup berorganisasi dalam negara atau tidak. Nah, seorang ahli hukum dan filsafat berkebangsaan Jerman bernama Christian Wolff mengemukakan teori mengenai civitas maxima. Nah, seorang guru besar hukum perdata di Oxford, Zuse, yang pandangannya lebih mementingkan praktik negara sebagai sumber hukum, sebagaimana terjadi dalam kebiasaan dan perjanjian-perjanjian. Walaupun tidak secara mutlak menolak hukum alam. Nah, pandangan berbeda dari seorang diplomat berkebangsaan Swiss yaitu Emmerich Veitel, di mana dia itu tidak dapat digolongkan ke dalam aliran hukum alam maupun aliran positivis dan lebih dikenal sebagai ekletik gitu, yakni orang yang memiliki segi-segi baik, orang yang memilih segi-segi baik dari kedua aliran tersebut. Nah, pandangan Emmerich Veitel itu banyak berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional, terutama di Amerika Serikat, seperti kebiasaan dan perjanjian antar negara yang berharga sebagai sumber atau evidence hukum. Nah, pada abad ini kecenderungan perkembangan di antara para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional terutama dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi sedikit mungkin kedudukan hukum alam atau nalar. Nah, sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, zaman ini adalah masa kebangkitan negara-negara baru yang kuat, baik di Eropa maupun di luar Eropa, yang ditandai dengan ekspansi peradaban Eropa ke wilayah-wilayah luar benua, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, dan kondisi tersebut membutuhkan pengaturan dalam tindakan hubungan-hubungan internasional. Oke, abad ke-20 itu mulai berdirinya organisasi internasional. Jadi perkembangan pada abad ini sebenarnya itu dipengaruhi oleh perkembangan akhir abad sebelumnya, yaitu Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864 yang mempelopori Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 yang membentuk perjanjian yang berlaku secara umum. Kemudian disusul Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907 mengenai perkembangan hukum internasional terutama di bidang hukum perang. Nah, kedua konferensi ini itu juga membentuk Mahkamah Arbitrase Permanen. Kemudian peristiwa penting lainnya pada masa ini adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan Bryan Kellogg Pact. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, tepatnya 10 Januari 1920. Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup. Nah, selanjutnya Bryan Kellogg Pact yang diadakan pada tanggal 27 Agustus tahun 1928 di Paris berisi kesepakatan untuk melarang perang sebagai suatu cara mencapai tujuan nasional. Nah, sayangnya Liga Bangsa-Bangsa ini gagal untuk mencegah Perang Dunia Kedua, sehingga digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan
antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, kemudian untuk membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemudian menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Nah, baik LBB maupun PBB itu telah menambah dimensi baru pada masyarakat internasional modern yang sangat besar artinya dalam perkembangan masyarakat internasional, yaitu fenomena organisasi atau lembaga internasional yang melintasi batas-batas negara dan mempunyai wewenang dan tugas gitu. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, terbentuknya PBB ini berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional. Banyak sekali nih perkembangan dan kemajuan yang dicapai, seperti lahirnya negara-negara baru atau perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional. Sebelumnya kelompok negara atau bangsa penjajah atau terjajah, kemudian perkembangan penghormatan atas hak asasi manusia baik yang terbentuk dalam deklarasi maupun konvensi. Kemudian karakteristik evolusi paling akhir dari hukum internasional adalah bahwa ahli hukum internasional modern lebih banyak menaruh perhatian kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Tetapi dalam kaidah hukum internasional cenderung ke praktek masa lalu. Dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang hukum laut, pada konferensi Wina tahun 1961, 1963, dan tahun 1968 sampai 1969 berturut-turut mengenai hubungan-hubungan diplomatik, hubungan-hubungan konsuler, dan traktat. Oke, pemaparan materi di atas ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional itu pada awalnya hanya merupakan hukum yang mengatur bangsa-bangsa gitu, yang berlaku dalam wilayah tertentu. Kemudian barulah seiring waktu hukum internasional ini berkembang menjadi hukum antar negara yang wilayahnya berlaku menjadi semakin luas gitu. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sebagai organisasi internasional pertama pasca Perang Dunia Kedua, saat ini terasa peran dan manfaatnya, terutama untuk mencegah perang yang berskala luas gitu, seperti Perang Dunia 1 dan 2. Begitu sekiranya cukup pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.